Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan edisi Fathul Qorib yang ke-17. Faslun wal mashu 'alal khuffaini jaizun, yaitu mengusap daripada khuf, yaitu sepatu, itu hukumnya boleh. Fil wudu'i la fi ghusli fardin aw naflin wala fi izalati najasatin. Jadi dimaksud dengan mengusap sepatu ini dalam posisi menggantikan membasuh kaki ketika berwudu. Jadi ketika orang itu mandi atau menghilangkan najis, itu tidak bisa atau tidak mencukupi dengan cara mengusap sepatu, tapi harus dengan cara membasuh kaki. Jadi ini ceritanya zaman dulu itu kan orang menggunakan sepatu ya. Jadi karena kesulitan dalam melepas sepatunya, maka sebagai ganti daripada membasuh kaki ketika berwudu, maka khufnya itu boleh tidak dilepas, tapi digantikan dengan cara mengusap khufnya atau sepatunya. Tapi ini hanya diperbolehkan dalam posisi wudu, bukan menggantikan membasuh kaki ketika mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Nah itu tidak bisa, hanya posisi berwudu saja. Jadi misalkan falau ajnaba aw dumiyat rijluhu faradal masha badalan an ghuslir rijli lam yajuz. Jadi kalau misalkan orang itu berjunub, nah kalau junub kan harus berhadas besar, maka kan harus dengan mandi wajib. Nah kalau mandi wajib, membasuh kakinya tidak bisa digantikan dengan mengusap khuf. Jadi harus betul-betul dibasuh kakinya. Maka hukum khuf di sini atau mengusap sepatu di sini tidak bisa digunakan ketika orang tersebut harus mandi. Atau misalkan kakinya itu berdarah. Kemudian dia pengen menggantikannya dengan cara cukup mengusap sepatunya, ini nggak bisa. Karena ini kan termasuk izalatu najasatin, menghilangkan najis. Jadi tidak bisa sesuatu yang najis yang menempel pada kaki tersebut cukup dengan cara mengusap sepatu. Jadi sepatunya harus dilepas dan harus dicuci. Itu. Balla budda minal ghusli wa asyara qawluhu jaisun anna ghusla rijlaini afdalu minal mashi. Nah, jadi kata-kata jaiz ataupun boleh tersebut mengisyaratkan bahwa mengusap khuf atau mengusap sepatu tersebut sebagai ganti mencuci kaki pada saat membasuh kaki ketika berwudu, itu tetap bahwasanya membasuh kaki itu lebih afdal daripada mengusap daripada sepatu. Wa inna ma yajuju masul khuffaini la ahadihima faqad illa ayyakuna faqidal ukhra bi thalathati syara'ita. Jadi syarat daripada kita boleh mengusap khuf tersebut itu ada 3 persyaratan. Ayyab tadi'a ay asyakhsu lubsahu ma ba'da kamadit taharati. Jadi seseorang yang ingin menggantikan membasuh kaki ketika berwudu dengan cukup mengusap sepatu, itu satu syaratnya adalah yang pertama, dia harus dalam posisi suci dulu. Dia harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi kalau dia punya hadas kecil, dia harus berwudu dulu. Baru kemudian dia bisa memasang sepatunya. Kemudian ketika dia mau berwudu lagi, bisa digantikan posisi mengusap membasuh kaki dengan cara mengusap sepatunya tersebut. Jadi harus posisinya harus dalam keadaan suci dulu. Kalau dia punya hadas besar, ya mandi wajib dulu. Falau ghasala rijlan wa albasaha khuffaha thumma fa'ala bil ukhra kadzalika lam yakfi. Jadi kalau misalkan dia telah membasuh salah satu kakinya, kemudian dia langsung mengenakan sepatu, kemudian mensucikan lagi kaki satunya, baru kemudian memakai sepatu, ini juga tidak boleh. Jadi harus betul-betul suci kedua kakinya baru dipakai.
walau ibtada'a lubsahuma ba'da kamal at-taharati thumma ahdatha qabla wusul rijli qadamal khuffi lam yajuz al-mashu. Demikian juga kalau misalkan dia sudah suci, tiba-tiba ketika dia telah suci dia berhadas kecil misalkan. Nah, itu hadas kecilnya harus dihilangkan lagi dengan cara misalkan berwudu, baru dia bisa menggunakan sepatunya. Jadi intinya ketika seseorang itu hendak menggunakan khuf atau menggunakan sepatu, maka hendaknya dia dalam keadaan suci terlebih dahulu. Wa ayyakuna ay al-khuffani satiraini limahalli ghusl fardi minal qadamaini bika'baihima. Jadi khufnya tersebut juga punya persyaratan. Yang pertama tadi, syarat orang yang memakai itu harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Yang kedua, khuf yang dipakai itu menutupi bagian kaki yang dipardukan ketika berwudu, yaitu sampai mata kaki. Falau kana dunal ka'baini kal midasi lam yakfi al-massu alaihima. Jadi kalau misalkan sepatunya tidak mencapai mata kaki, tidak menutup bagian yang dirukunkan ketika kita membasuh kaki dalam berwudu, maka itu tidak sah. Wal muradu bisatiri huna al-hailu la mani'ur ru'yah. Jadi ini maksud dengan satir atau penghalangan di sini adalah bagian khuf atau sepatu itu menutup hingga bagian yang dipardukan ketika berwudu. Menutup di sini tidak mesti harus tidak terlihat, boleh terlihat. Jadi misalkan sepatunya itu tembus pandang, itu tidak ada masalah. Yang terpenting dia menutupi bagian yang masuk rukun ketika kita membasuh kaki ketika berwudu, masuk rukun tersebut. Itu yang dimaksud dengan ha'il di sini. Wa ayyakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma. Dan satir atau penghalang daripada khuf yang menutupi bagian kaki yang dirukunkan dalam wudu tersebut adalah bagian sampingnya, bukan dari sisi atasnya. Jadi syarat yang kedua adalah khuf tersebut harus menutupi bagian yang dimasukkan dalam rukun ketika kita membasuh kaki ketika berwudu, yaitu sampai mata kaki. Wa ayyakuna mimma yumkinu tatabul masyi alaihima litaraddudi musafirin fi hawaijihi min hattin wa tirhalin. Dan demikian juga khuf yang dipakai itu memungkinkan untuk si musafir tersebut berjalan atau ketika dia transit, artinya khuf tersebut tidak memberatkan. Wa yukhadhu min kalamil musannifi kaunuhuma qawiyyaini bihaitsu yamna'ani nufudal ma. Dan khuf tersebut sifatnya adalah kuat. Yang dimaksud dengan kuat tersebut mampu menghalangi masuknya air atau tembusnya air. Itu yang dimaksud dengan khuf atau sepatu yang dipakai itu harus kuat. Wa yashtaratu aidan taharatuhuma. Dan disyaratkan lagi khuf tersebut adalah posisinya itu dari bahan yang suci atau dalam keadaan suci. Walau labisa khuffan fawqa khuffi li syiddatil bardi, mathalan fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfali sahal masu 'alal a'la. Jadi kalau misalkan dia memakai dua khuf, dua lapisan sepatu, karena mungkin saking dinginnya, seandainya bagian yang luarnya itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sepatu, sedangkan bagian dalamnya itu tidak memenuhi syarat, maka kita cukup mengusap bagian luarnya saja. Jadi kalau misalkan saking dinginnya sepatunya itu dua lapis, ada bagian luar dan ada bagian dalam, maka kita cukup mengusap bagian luarnya saja, itu sudah sah. Ini adalah yang hukum yang pertama. Wa in kana al-asfalu shalihan lil masih dunal a'la famasahal asfala sahha. Demikian juga sebaliknya, kalau misalkan bagian dalamnya itu memenuhi syarat sebagai khuf atau sebagai sepatu,
kemudian bagian luarnya itu tidak memenuhi syarat, kemudian kita sapu, kita usap bagian dalamnya, itu juga hukumnya sah. Awil a'la fawasalal balalu lil asfali sahha in qasadal asfala au qasadahuma ma'an la in qasadal a'la faqat. Dan demikian juga kalau misalkan bagian dalamnya itu bagian dalamnya itu memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai khuf, sedangkan bagian luarnya tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sepatu. Tetapi ketika kita mengusap bagian luarnya itu ternyata air itu sampai ke bagian dalam, dan kita memang bermaksud untuk mengusap bagian dalamnya, ini juga hukumnya sah. Wa illam yaqsid wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza'a fil ashah. Demikian juga kalau misalkan kita mengusapnya maksudnya itu tidak ada maksud tertentu, entah itu bagian dalam atau bagian luar yang kita usap. Ini masih yang tadi ya, bagian yang mana bagian dalamnya itu memenuhi syarat untuk dijadikan khuf atau sepatu, sedangkan bagian luarnya itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan khuf, tetapi kita tidak bermaksud untuk mengusap salah satu di antara keduanya. Artinya kita ya tidak ada maksud untuk salah satu keduanya. Ini menjadi khilaf ulama, namun yang lebih sahih adalah ini masih sah hukumnya. Nah, demikian tentang masalah mengusap khuf atau mengusap sepatu sebagai ganti daripada membasuh kaki ketika berwudu. Karena orang zaman dulu kan pakai sepatu mungkin sulit untuk melepas sepatu tersebut, jadi bisa diganti dengan cara mengusap sepatu tersebut. Tetapi tadi ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, orang tersebut harus dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kemudian sepatu yang digunakan itu menutup bagian yang dirukunkan ketika membasuh kaki pada saat berwudu, yaitu sampai daripada mata kaki. Kemudian khuf tersebut menutupi bagian yang ketiga, bahwa khuf tersebut memungkinkan untuk dipakai bagi seorang musafir, baik dia ketika berjalan maupun pada saat transit. Kemudian lagi khuf yang dipakai itu hukumnya adalah suci, jadi tidak terkena najis khufnya tersebut ketika akan dipakai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi masalah mengusap khuf atau mengusap sepatu ini, walaupun ini mungkin jarang sekali ya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi ini fikih tetap harus disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.